Inilah Sumadi, Bendahara Desa Bangun Cipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pejabat desa ini masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Kejaksaan Negeri setempat. Humam Sutopo, Kepala Desa Bangun Cipto, juga masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Keduanya akhirnya harus pasrah setelah Kejaksaan Negeri Kulon Progo menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana desa. Keduanya diduga telah menyelewengkan dana desa sebesar 1.150 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 hingga 2018. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat hingga akhirnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan, petugas menemukan 2 barang bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan menyetot dana pembangunan yang bersumber dari APBDes. Selain itu, kedua tersangka juga membuat dana bantuan fiktif seperti pembuatan seragam PKK dan lain-lain. Untuk mempermudah selama proses hukum, Kejaksaan Negeri Kulon Progo melakukan penahanan atas keduanya di Lapas Kelas 2 Awirogunan. Dan kemudian kerugian negara ini ternyata tidak hanya 1 tahun anggaran, tetapi mulai 2014 sampai dengan 2018. Artinya secara berturut-turut, dan bersama-sama antara kepala desa dan bendahara. Sehingga bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan desa, itu ditemukan oleh jaksa 1.150 miliar. Maka kami akan melakukan penahanan jenis penahanan rutan di Lapas Kelas 2 Awirogunan. Sementara itu, kuasa hukum kedua tersangka selanjutnya akan berupaya mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan dan penyelesaian beberapa urusan. Meski demikian, kedua tersangka mengakui jika mereka melakukan tindakan korupsi dana desa tersebut. Ya, ini kan terjadi di dana desa ya. Dana desa terjadi penyimpangan. Kemudian penyalahgunaan ada wewenang dan ada pengalokasian dana yang kurang tepat seperti itu. Jadi kedua-duanya tadi minta supaya ini bisa ditangguhkan. Gitu. Alasannya apa? Alasannya macam-macam, ada yang kesehatan, kemudian ada yang hal yang harus dijalankan beliau tanpa bisa dilakukan oleh orang lain seperti itu. Penangguhannya itu tadi alasan alasan kesehatan, terus ada hal-hal yang belum selesai dan itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain sekalipun itu anaknya, keluarganya, seperti itu. Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 64 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jungto Pasal 64 KUHP. Keduanya langsung dibawa petugas ke Lapas 2 Awirogunan hingga 20 hari ke depan. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sakti Ahmadi, Adi TV.